Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Semoga kasih Tuhan menyertai ibu bapak dan saudara-saudara, dan kita merasakan kasih Tuhan di tengah situasi dan kondisi pandemi seperti ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada RHI Renungan hari ini saya akan mengajak kita untuk menghayati satu tema, yaitu tentang konsentrasi dan fokus dalam menjalani kehidupan. Konsentrasi dan fokus dalam menjalani kehidupan. Saudara, kenapa hal ini penting? Karena pada masa sekarang, ya, ini ada banyak urusan, ada banyak peluang untuk berhasil atau tidak berhasil. Anak-anak, remaja, kaum muda, tapi juga orang tua itu asik dengan media sosial. Ya, yang mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat, ya. Dan asik dengan media sosial, akibatnya kehilangan kebiasaan untuk konsentrasi. Maka anak-anak terutama SD, SMP itu sekarang menjadi agak susah konsentrasi kalau di kelas. Dan ini PR untuk para guru, PR juga untuk orang tua. Baik, kita akan membahas satu tema ini tentang konsentrasi dan fokus dalam kehidupan. Apakah ibu bapak dan saudara pernah mendengar firman Tuhan ini? Mata adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, jika matamu gelap, gelaplah juga seluruh tubuhmu. Kita akan cek ayat ini sesuai dengan yang di dalam Alkitab. Tapi, saudara, yang penting di sini adalah perspektif, cara pandang yang dibutuhkan untuk menghadapi sesuatu. Pandemi memang tidak akan segera berakhir dalam waktu dekat, itu pakai proses. Kesulitan pasti akan selalu datang, tidak hanya sekarang, tapi nanti juga. Resesi ekonomi bukan sekarang, dari dulu juga sudah ada. Penyakit-penyakit yang menyerang itu juga tidak hanya kini, dari zaman dulu juga sudah ada. Yang jadi problem bukan penyakitnya, bukan pandeminya, bukan resesi ekonominya, bukan masalah sosialnya. Yang menjadi problem adalah cara pandang kita, perspektif kita, pola pikir yang dibangun untuk menghadapi satu masalah. Kalau ibu bapak dan saudara memiliki cara pandang yang baik, mata yang bagus, maka perspektif yang baik akan membuat penghayatan yang baik dan membuat kita bisa bersikap dengan baik. Oke? Kita akan mulai membaca dari teks Alkitab tentang hal ini. Saya ajak ibu bapak dan saudara untuk membaca dari Matius 6 ayat 22. Matius pasal 6 ayat 22 dikatakan demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Saya ulang. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Oke? Ini tentang perspektif, ini tentang cara pandang, ini tentang konsentrasi, ini tentang fokus di dalam menjalani kehidupan. Kalau kita fokus pada solusi ketika ada masalah, maka kita akan sekilas melihat masalahnya, membuat analisa, dan mencari jalan keluar. Kalau kita matanya tidak bagus, ada masalah, kita konsentrasi pada masalah, kita mencari yang salah siapa, dan tidak mencari jalan keluar. Ada rumah kebakaran, bapaknya marah, siapa tadi yang taruh itu lilin di dekat tumpukan koran, dan kemudian wah ini ada, ini wah mereka diskusi, saudara, diskusi dan saling menyalahkan. Oh, apinya makin membesar. Harusnya membakar bagian belakang, sekarang sudah mulai wah. Lalu mereka masih asik diskusi, apinya makin membesar dan membakar seluruh rumah itu.
Kenapa? Karena kita fokus pada masalah, tidak pada solusi. Kita sering begitu. Kalau ada kesulitan, kita emosi, tapi kita tidak lihat ini jok piye, jalan keluar piye. Gitu kan? Ya, begitulah saya dan saudara. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Biasakan punya perspektif, cara pandang, sehingga kita mampu fokus. Biasakanlah untuk bisa konsentrasi dengan mata yang baik. Sebabnya, saudara-saudara, pada ayat berikutnya di Matius 6 ya, ayat 23. Tadi ayat 22 yang kita baca. Di Matius 6 ayat 23 diungkapkan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ini tentang perspektif, ini tentang fokus yang juga membutuhkan konsentrasi. Pertanyaannya, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki cara pandang yang bagus atau tidak di tengah situasi zaman seperti ini? Di tengah tantangan, di tengah ancaman sakit penyakit, di tengah ancaman ekonomi, di tengah ancaman sosial ini. Pertanyaannya, apakah kita punya mata yang baik, bagus atau tidak? Atau kita punya justru sebaliknya, ayat 23, mata yang jahat, mata yang tidak fokus, mata yang tidak bikin kita tentram. Ada orang bungkuk benerin tali sepatu, kita lihat orang itu dan kita kenal, ini mesti mau ambil batu untuk lempar saya ini. Wah, karena matanya jahat. Orang benerin tali sepatu dibilangnya mau ambil batu, lalu dia lari, tolong. Wah, buntutnya panjang. Itu yang sering terjadi karena kita memang tidak menggunakan mata yang baik. Kalau jelas ini ancaman penyakit belum mereda, pandemi belum berakhir, maka yang paling baik menggunakan mata yang baik, mata yang bagus, yaitu belum berakhir. Tidak mungkin berakhir dengan cepat. Berarti kita harus tetap waspada, bahkan lebih diperketat. Berarti kita harus ada perubahan sikap dan pola hidup. Karena ekonomi sulit, tidak boleh boros. Berarti harus ngerem pengeluaran, lalu sebisa mungkin menambah income atau pemasukan. Mata yang bagus. Mata yang jahat gimana? Aduh, Tuhan ini gimana sih? Tuhan kok diam aja sih? Ya, nyalahkan sana, nyalahkan sini, nyalahkan pemerintah, nyalahkan, pokoknya lah. Mata yang jahat membuat kita jadi gelap seluruh tubuh. Mari kita dalami hal ini lebih lagi, saudara. Saudaraku, tentang hal ini, Tuhan Yesus memang memberi catatan dan ajaran yang lugas, tegas, bahkan cenderung keras, dengan bahasa simbol yang luar biasa. Kita menemukan misalnya di Matius 18 ayat 9. Matius 18 ayat 9. Dikatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, cukillah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Tentu ya, ini Matius 18 ayat 9 jangan dimaknai secara letterlek ya. Maksudnya bukan soal cukil mata ini, tapi ini bagaimana kita menggunakan mata, dan kalau perlu yang jahat itu dibuang, lalu gunakan mata yang baik satunya, taruhlah begitu. Karena apa? Karena lebih baik kita dengan
mata yang baik yang cuma satu itu daripada dua mata tapi yang satunya jahat, dan itu mempengaruhi, ini jadi kita malah masuk neraka, nggak tentrem hidupnya. Saudara-saudara, saya mengajak, sekarang situasi masih belum mereda. Ya, sakit penyakit banyak. Bahkan saya dengar info dari rumah sakit kami di Panti Waluyo, sekarang yang periksa dan terpapar virus corona atau COVID-19. COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 19, karena mulai merebak pada mulanya kan menjelang Desember 2019, maka disebut Coronavirus Disease 19, COVID-19. Ya, secara sekarang yang terpapar tidak hanya orang tua, tapi juga anak-anak SD, anak-anak ini kecil, dan itu banyak periksa. Meskipun mereka sekilas tampaknya sehat, tapi mereka bisa menularkan, dan diam-diam mereka juga nanti akan makin parah kondisinya. Saudara, saya berharap tidak perlu ketakutan, tapi cobalah bikin cara pandang yang bagus, dan cobalah berperilaku yang bagus, dan cobalah bertanggung jawab yang bagus di dalam hidup, sehingga kita bisa menikmati karya Tuhan ini dengan baik. Karena apa? Karena cara pandang menentukan langkah yang dilakukan. Cara pandang menentukan langkah yang dilakukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hambanya saya merindukan kita ini punya cara pandang yang bagus. Saya merindukan kita ini punya cara pandang yang baik, mata. Sehingga baik yang pelajar, yang anak muda, baik yang masih aktif, dewasa, baik yang sudah purna, para adiuswo atau lansia, cobalah untuk punya cara pandang yang baik dalam menjalani hidup. Adiuswo misalnya, ya sudah pensiun misalnya, jangan pernah merasa, waduh, aku sudah pensiun, nyongki serano gunane, kayak sampah baiklah. Bukan. Sudah saya beritahu, tidak semua orang menikmati pensiun. Coba teman-teman Anda yang sudah pensiun, coba berapa teman-teman yang masih bertahan hidup sampai sekarang di masa pensiun? Nggak banyak. Jadi ya menurut saya kalau kita bisa pensiun itu anugerah, bukan tidak berguna dan sampah, itu anugerah. Bagaimana mengisi hidup? Banyak cara mengisi hidup, tentu dengan kondisi kita yang sudah pensiun. Ya, bidang-bidang yang tidak banyak tenaga, bidang-bidang kesenian, sosial itu akan menolong kita. Saudara, sekali lagi, cara pandang. Dan hari ini saya mengajak kita untuk punya cara pandang yang baik, dengan fokus, dengan konsentrasi yang baik. Dan kalau itu dilakukan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Saudara, mari kita berdoa, mohon supaya Roh Kudus memberkati kita dan memampukan kita untuk memiliki cara pandang yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hidup dan kehidupan kami. Kami juga bersyukur di tengah pandemi, sakit penyakit. Bahkan kami bersyukur di tengah resesi ekonomi, karena di balik itu kami punya pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan di balik itu kami punya kreativitas baru. Dan di balik itu kami punya cara pandang, yaitu mata yang bagus, sehingga kami optimis dalam menjalani hidup dan berbuat sesuatu yang lebih baik. Di balik itu kreativitas muncul, kebersamaan baru, cara-cara baru, dan kami percaya Tuhan menolong. Tuhan berkatilah kami semua untuk punya cara pandang yang baik. Kami bersyukur dan berserah demi Kristus pengantara kami. Amin.